Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyila Sakinah dengan NIM 2120203886208055. Nah, saya dari kelas PAI 52, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Busra MSI. Nah, mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, mengenai tugas akhir yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya, yaitu berupa artikel. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama di sekolah SMK Jaya Syafri Pindrang, di mana saya mengambil data di sekolah itu karena fenomena yang saya angkat ada di sekolah tersebut. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini secara ideal perhatian guru agama Islam atau guru PAI terhadap perilaku beragama peserta didik kelas 10 SMK Jaya Syafri Pindrang akan berdampak positif terhadap perilaku beragama peserta didik. Hal ini dikarenakan perhatian guru PAI dapat membantu peserta didik untuk memahami dan menghayati nilai-nilai agama Islam yang diajarkan. Nah, peserta didik yang mendapatkan perhatian dari guru PAI akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari perilaku peserta didik yang lebih rajin beribadah, berperilaku baik, dan menghindari perbuatan dosa. Sedangkan fenomena yang terjadi mengenai pengaruh perhatian guru PAI terhadap perilaku beragama peserta didik kelas 10 SMK Jaya Syafri Pindrang menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya waktu yang dimiliki guru PAI untuk memberikan perhatian secara maksimal kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai-nilai agama Islam juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Hal ini dapat terlihat dari perilaku peserta didik yang masih sering melanggar aturan agama seperti tidak mengerjakan sholat, tidak berpakaian sopan, dan bergaul dengan bebas. Korelasi fenomena ideal dan fenomena aktual mengenai pengaruh perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama peserta didik memiliki hubungan yang positif. Fenomena ideal menggambarkan harapan yang diinginkan, sedangkan fenomena aktual yang terjadi menggambarkan kenyataan yang terjadi. Agar fenomena ideal dapat menjadi kenyataan, maka perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama peserta didik. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam bidang keagamaan dan pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan perilaku beragama peserta didik. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan perilaku beragama peserta didik di kelas 10 SMK Jaya Syafri Pindrang dapat menjadi lebih baik. Alasan saya menggunakan variabel ini, yaitu variabel perhatian guru pendidikan agama Islam, dipilih karena variabel ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku beragama peserta didik. Guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didiknya. Melalui perhatiannya, guru pendidikan agama Islam dapat memberikan contoh yang baik bagi peserta didik, membimbing peserta didik dalam memahami ajaran agama, dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melaksanakan ajaran agama Islam itu. Selain itu, variabel perhatian guru pendidikan agama Islam merupakan variabel yang dapat diukur dan diamati. Hal ini memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama peserta didik.
Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat perhatian guru pendidikan agama Islam di SMK Jaya Syafri Pinrang. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perilaku beragama peserta didik kelas 10 SMK Jaya Syafri Pinrang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama peserta didik kelas 10 SMK Jaya Syafri Pinrang ini. Pada bagian bab 2 biasa berisi teori, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh perhatian guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku beragama peserta didik kelas 10 SMK Jaya Syafri Pinrang. Teori yang digunakan itu teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura, seorang psikologi asal Amerika Serikat. Asumsi teori belajar sosial adalah bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, termasuk guru, dapat menjadi model bagi perilaku individu siswa. Pengaplikasian teori belajar sosial dalam penelitian ini adalah yang pertama, perhatian guru pendidikan agama Islam dapat menjadi model bagi perilaku beragama peserta didik. Melalui perhatian guru pendidikan agama Islam dapat mengajarkan nilai-nilai agama kepada peserta didik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perilaku beragama peserta didik merupakan hasil dari proses pengamatan dan peniruan. Melalui perhatian guru pendidikan agama Islam, peserta didik dapat mempelajari perilaku beragama yang baik dari gurunya. Adapun contoh pengaplikasian teori belajar sosial dalam penelitian ini, guru pendidikan agama Islam yang selalu hadir tepat waktu dan bersikap sopan santun dapat menjadi model bagi peserta didik untuk selalu hadir tepat waktu dan bersikap sopan santun. Guru pendidikan agama Islam yang selalu melaksanakan ibadah secara tertib dan khusyuk dapat menjadi model bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah secara tertib dan khusyuk. Guru pendidikan agama Islam yang selalu bersikap toleran dan menghargai perbedaan dapat menjadi model bagi peserta didiknya untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, diharapkan perhatian guru pendidikan agama Islam dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku beragama peserta didiknya. Sisi penelitian yaitu penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rohaya dengan NIM 622016001 dengan judul Pengaruh Perhatian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Siswa di Bidang Studi PAI di Sekolah Dasar Negeri 217 Palembang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kuantitatif dengan analisis korelasi produk momen. Dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana perhatian guru PAI dan bagaimana motivasi belajar siswa bidang studi PAI di SD Negeri 217 Palembang. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel X yaitu pengaruh perhatian guru PAI, sedangkan memiliki perbedaan di bidang variabel Y, di mana peneliti Rohaya fokus menelitinya mengenai motivasi belajar siswa, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan insya Allah oleh saya mengenai perilaku beragama peserta didik di kelas 10 SMK Jaya Syafri Pinrang. Adapun penelitian yang kedua dilakukan oleh Teddy Khoirul Bashir dengan NIM 09410062 dengan judul Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa-siswa SD Muhammadiyah Sapen di Nitikan, Yogyakarta. Dalam skripsi dijelaskan bahwa penelitian yang digunakan oleh Teddy Khoirul Bashir menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa-siswa di SD Muhammadiyah Sapen di Nitikan, Yogyakarta. Adapun persamaan yang dilakukan oleh Teddy dengan yang akan diteliti oleh penelitian ialah sama-sama meneliti guru PAI, namun pendekatan yang digunakan dalam penelitian berbeda dan juga variabel dependen Teddy lebih kepada kemampuan membaca Al-Quran,
Sedangkan variabel dependen yang akan dilakukan peneliti adalah perilaku beragama. Selain itu, lokasi yang dipilih masing-masing peneliti juga berbeda. Saudara Teddy meneliti di SD, sedangkan penelitian fokus penelitian lebih kepada kelas 10 SMA. Nah, pada bagian metode mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan desain penelitian yaitu kuantitatif korelasional yang mengkaji hubungan antara dua variabel. Korelasi sering disebut dengan sebab akibat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh. Adapun populasi dan sampel. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah pembagian kuesioner dibagikan secara online, dan untuk menentukan ukuran sampel yang saya tidak menggunakan teknik apapun seperti Slovin karena di sini kebetulan populasinya sedikit. Jadi saya mengambil seluruh populasi yaitu 21 siswa. Analisis data yang saya gunakan. Nah, untuk menganalisis data saya menggunakan aplikasi olah data yaitu SPSS. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Nah, pada teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner, di mana saya membagikan kuesioner ini secara online kepada peserta didik yang berada di sekolah SMK Jaya Syafri. Adapun responden yang saya dapatkan itu 21 siswa dari sekolah itu. Nah, data yang saya peroleh dari kuesioner saya masukkan ke dalam Excel. Setelah itu saya pisahkan antara jumlah data variabel X dan variabel Y. Adapun jumlah data dari variabel X ada 10 dan Y ada 10 juga. Nah, adapun variabel X-nya itu saya hitung jumlah totalnya. Nah, untuk mengolah data atau menganalisis data, aplikasi yang saya gunakan itu SPSS. Data yang ingin saya olah itu saya masukkan ke dalam SPSS untuk melihat apakah data saya valid atau tidak. Dari hasil uji validitas yang saya lakukan di SPSS, dapat kita lihat bahwa data yang saya miliki ini pada variabel X kurang valid, di mana hanya 2 data yang valid, di mana data yang valid itu pada data X1 dan X5. Dapat kita lihat dari R tabelnya. Nah, di R tabel tingkat signifikansi yang saya gunakan itu 0,05 atau 5%, di mana nilai yang harus dimiliki itu 0,63. Pada X1 nilainya itu 0,66 dan pada X5 nilainya itu 0,67. Selain dari 2 data ini, nilainya itu di bawah dari 0,63. Hal ini menunjukkan bahwa data yang saya miliki ini kurang valid. Maka dari itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan mengerjakan tugas ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai tugas akhir dari Statistika Pendidikan Lanjutan. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari saya, dan saya banyak berterima kasih kepada Bapak dosen selaku dosen pengampu Statistika Pendidikan Lanjutan ini atas ilmu yang telah diberikan. Saya Nursyila Sakinah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.